Selamat sore, Frater. Selamat sore, Romo. Ya, pada hari ini bersama dengan gereja kita merayakan Minggu Panggilan yang ke-58. Kebetulan saya pakai baju 58. Wah, Jadi kita mau ngobrol santai tentang panggilan. Ya, baik. Secara singkat saja untuk dua Frater. Ya, kenapa mau jadi pastor? Siapa yang mau mulai? Silakan. mulai dari Vanderlian. Oke, Dari Sinta. baik. Frater lihat. Mau menjadi pastor karena saya melihat menjadi seorang pastor itu sangat menarik ya. Jadi karena bisa hadir dan berjalan bersama umat. Itu kemudian yang membuat saya untuk kemudian masuk dalam jalan panggilan ini. Dan saya sangat yakin bahwa keyakinan saya yang dipanggil itulah yang kemudian yang menurut saya untuk semangat untuk terus tinggal bersama berpraktek lalu melayani umat. Oke, baik. Terima kasih Frater Lian. Sekarang Frater Embit. Baik, saya mau menjadi pastor karena panggilan menjadi pastor itu sangat mahal. Karena tidak semua orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pastor, hanya orang tertentu. Tidak berarti bahwa orang yang tidak dipanggil itu tidak dicintai Tuhan, tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang dengan cara kita sendiri, dengan cara kita menanggapi panggilan Tuhan yang berbeda-beda itu. Tapi saya mau jadi pastor karena memang saya tidak mau menyanyiakan apa yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya itu apa keinginan saya untuk menjadi pastor itu bertolak dari keyakinan saya bahwa memang Tuhan sendirilah yang memanggil saya, bukan hanya kemauan saya sendiri, kemauan manusiawi saya sendiri, tapi juga Tuhan sendiri yang memanggil. Makanya saya tidak mau menolak. Oke, baik. Terima kasih. Itu dari dua Frater. Ya, mengapa saya mau menjadi pastor? Ya, sederhana saja. Yang pertama bahwa ya di dalam gereja ada panggilan yang istimewa menjadi imam, biarawan, biarawati, dan juga ada panggilan untuk hidup berkeluarga. Dan ya sosok yang pertama yang ya sewaktu kecil ya secara sederhana melihat para imam, para pastor itu ya mereka hadir dengan kesederhanaan, mereka hadir dengan penuh sukacita melayani, sehingga kehadiran mereka itu sungguh-sungguh membawa sukacita sendiri bagi saya yang melihat, yang hadir ikut bersama dengan orang-orang lain yang ya waktu sembahyang, waktu misa. Dan itu memang ketertarikan awal yang sederhana saja. Setelah itu mulai mengenal bahwa ya di dalam gereja itu panggilan istimewa jadi pastor itu harus sekolahnya begini. Ya akhirnya ya pesalah untuk mencoba. Dan jadi mencoba untuk memang pada awalnya agak ragu karena waktu itu ya kalau mau menjadi pastor itu semuanya harus dari SMA, bukan seperti saya. Jadi saya ini kan tamatan STM, jadi kan ya sangat jarang seorang anak STM itu mau menjadi pastor. Tapi apa salahnya mau mencoba? Dan waktu itu memang karena ya di sekolah kami ada yang juga jadi bruder, sehingga ya apa salahnya mencoba dan dikuatkan. Sejak tahun 97 saya mencoba untuk masuk seminari. Nah, itulah panggilan awal ya. Sampai sekarang ya dari 97 sudah sampai dengan 2021. Jadi saya masuk SNM tahun 99.
tahun Sudah 99. 22 tahun. Ya, 22 tahun di SMM, tapi saya mengikrarkan kaul tahun 2001. Jadi sekarang sudah Perdana. ya sudah 20 tahun itu berkaul di dalam kongregasi. Jadi itu sederhana. Nah, sekarang frater berdua ya setelah menjadi sudah mau mengikuti Yesus dalam kongregasi ini. Ya sudah ada frater sudah 6 tahun ya dalam kongregasi atau 6 tahun ya? Ini yang ketujuh. Nah, 7 tahun ya. Ini yang kan 2 tahun asosiat. Ya, 2 tahun. 4 tahun di Malang. Ya, jadi sekarang tahun ke-7. Apa sih sebenarnya ya yang semacam sukacita dan apa ya tantangan yang frater berdua alami? Singkat-singkat saja, tantangan apa, ya, kegembiraan apa gitu. Oke. Kegembiraannya apa meskipun mungkin umat melihat bahwa kami itu hidup agak menyepi sendiri gitu, tapi sebenarnya di dalam komunitas kami hidup penuh persaudaraan. Jadi kami juga ada waktu bersama. Nah, dalam kebersamaan itulah ada sukacita. Ketika misalnya saya lagi galau gitu, atau mungkin istilah yang akrab dengan hidup kami dalam biara itu isolasi gitu, ada teman-teman saudara-saudara yang lain yang bisa memberikan semangat, membangkitkan kembali harapan agar tidak putus asa. Nah, itu sukacitanya. Bagi saya pribadi salah satunya itu ditemukan dalam kebersamaan itu. Lalu duka citanya mungkin karena panggilan hidup membiara ini kan bukan bertentangan juga, tapi agak sedikit tidak sesuai dengan hasrat manusiawi kita dalam arti tertentu gitu. Ada kemauan-kemauan tertentu yang mesti kita sesuaikan dengan tujuan hidup bersama, tapi agak berbenturan gitu, antara keinginan pribadi kita juga dengan tujuan hidup bersama. Nah, di situ ada bentrokan antara keinginan pribadi dan keinginan komunitas. Nah, itu yang salah satunya menjadi sumber bukan sumber duka cita, kadang-kadang karena bentrokan itu muncul dengan sendirinya rasa galau segala macam itu. Oke. Baik, terima kasih Frater Gembit. Sekarang Frater Lian. Pengalaman Sukacitanya apa, duka citanya apa? sukacitanya selama berada di kongregasi ini, yang pertama saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih karena saya melihat bahwa kongregasi itu begitu memperhatikan kehidupan saya baik secara jasmani maupun rohani, sehingga saya menjalani hari-hari ini dengan dimana saya merasa kebutuhan saya selalu terpenuhi. Bahkan bukan hanya soal kebutuhan jasmani yang dipenuhi, tetapi persaudaraan di dalam komunitas juga terus membentuk kepribadian saya. Lalu tantangannya, saya merasa bahwa tantangan untuk menjadi seorang biarawan Montfortan itu harus punya komitmen yang kuat dan komitmen kuat dalam arti kalau sudah memutuskan ya harus berani mengambil resiko. Saya sendiri pernah mengalami di mana saya mengalami kebosanan di dalam menjalani panggilan itu. Ternyata salahnya adalah diri saya sendiri yang kurang bisa menjaga komitmen dan serius dalam menjalani panggilan Tuhan. Itu tantangan saya, kurang komitmen. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama saya mulai dari tantangan. Tantangan yang pertama adalah mengenali diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Karena kalau tidak mengenal diri saya sendiri, ya
itu agak sulit karena dari pengenalan akan diri saya, apa kekurangan saya, apa kelebihan saya, maka motivasi pasti bisa saya arahkan. Itu tantangan. Yang dari dalam diri saya itu adalah ya kalau saya punya kelemahan, misalnya hobi ataupun hal-hal lain, ya itu yang kadang-kadang membuat saya sulit untuk bersama dengan orang lain dan juga dalam menjalani panggilan. Jadi tantangan yang kedua dari luar. Ya kadang-kadang bersama dengan orang lain secara khusus ya, dalam proses sejak formasi awal ya kita bertemu dengan ya, para konfrater, para saudara dan juga dengan orang lain. Ada bertemu dengan lawan jenis, ada yang sesama jenis. Nah ini kalau tidak mengenali apa dengan baik mana sisi lemahnya ya itu akan membuat kita mudah untuk memutuskan. Lalu tantangan yang berikut juga setelah menjalani adalah kelelahan fisik karena ya kalau kuliah dengan sepeda itu juga menjadi tantangan tersendiri. Lalu juga kelelahan fisik di saat menjalani pastoral atau kelelahan fisik bersama di saat melayani umat. Ya ini juga menjadi ya, tantangan tersendiri. Dan kalau medan semakin berat, lalu juga dengan sarananya apa adanya, itu membuat ya diri kadang-kadang mudah jatuh. Nah, ini memang perlu juga melihat fisik sendiri, harus kuat, jaga fisik. Itu yang paling penting juga untuk datang. Lalu juga situasi umat yang berbeda-beda, ada yang kampung, ada yang kota, dan juga dengan banyak budaya. Nah ini juga tidak mudah, menjadi tantangan tersendiri. Jadi itu tantangan terakhir. Tapi banyak sukacitanya. Jadi sukacita bersama bahwa ya ketika menjalani hidup sebagai ya, pengikut Kristus, menjadi pastor dalam kongregasi, suasana persaudaraan itu yang amat kuat. Jadi kita tidak sendiri, ada saudara ya. Jadi kekeluargaan yang ditanamkan dalam setiap kongregasi itu luar biasa. Jadi ada saudara. Ya Tuhan mengatakan ketika meninggalkan untuk mengikuti Dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Ya, walaupun kita hanya mungkin saudara kandung hanya 2, tapi kita ada banyak saudara. Ini yang saya senang ya. Saya tidak tahu lagi. Kalau setelah saya hitung sejak saya di Bandung, di Malang, lalu setelah jadi pastor, sudah berapa saudara-saudari, bapak, ibu, waduh, luar biasa. Itu yang belum tentu kalau saya ikut panggilan yang lain itu bisa seperti ini ya. Jadi itu yang sukacitanya di situ buat saya. Lalu di dalam kongregasi itu ya kita belajar untuk terbuka apa adanya. Ini yang juga keterbukaan. Ya kita belajar menjadi memiliki sesuatu itu milik bersama. Jadi tidak ada paling kan yang kita miliki baju ya kita atur sendiri, tapi segala yang lainnya adalah milik bersama. Nah, ini nikmat juga. Jadi dominasi untuk laku sudah apa tuh ya juga selalu ditekankan ada milik bersama. Nah baik, sekarang kita bersama di saat ini kita merayakan Minggu Panggilan. Kira-kira setelah mendengarkan hari ini Bapak Suci memberikan tema Santo Yosef Impian Panggilan. Ya, kira-kira ada hal yang menarik yang 1-2 kalimat yang bisa menjadi pegangan untuk kita ke depan. Karena hari ini Minggu Panggilan yang ke-58. Santo Yosef Impian Panggilan. Ya. Santo Yosef itu di dalam kitab suci itu sering memang sedikit bicara tentang dia, tapi dia dikatakan sebagai orang yang tulus hati. Dari ketulusan hati ini yang menjadi keutamaan yang dapat saya petik dari terhadap hidupnya Santo Yosef ini, terutama untuk saya dalam menjalani panggilan. Saya menjalani panggilan jangan suam-suam kuku, kata Santa Mawar. Tidak boleh suam-suam kuku, benar-benar serius dalam menjalani panggilan. Meskipun kita juga sadar bahwa saya punya banyak kelemahan dan kekurangan, tapi semuanya itu tidak harus membuat saya
patah semangat dan menerima begitu saja kekurangan itu. Tapi saya juga harus berusaha untuk semakin hari semakin mengatasi semuanya itu, sehingga kekurangan-kekurangan itu dapat menjadi sesuatu yang semakin hari semakin menjadi hal yang baik gitu dari kekurangan-kekurangan itu. Dan kekurangan itu membuat saya untuk hanya mengandalkan Tuhan sendiri, karena saya itu manusia yang sangat lemah dan rapuh, yang tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjalani panggilan ini. Karena yang panggilan ini kan berasal dari atas, maka kita juga memerlukan kekuatan dari atas untuk menjalaninya. Kita tidak mampu menjalani panggilan ini dengan kekuatan kita sendiri. Oke, baik, terima kasih. Dr. Lian. Mendengar Bapak Yosef Sebagai impian panggilan, bagi saya ini hal yang sangat menarik, karena ada begitu banyak sikap dari Saudara Yosef yang bisa saya sendiri dan juga orang lain lihat di menjawab panggilan, terutama dari keutamaan-keutamaannya. Yang pertama itu taat kepada kehendak Tuhan. Ketika dia dipilih untuk menjadi ayah Yesus, meskipun ada pergolakan di dalam dirinya, dia tidak menjadikan pergolakan itu sebagai hambatan untuk menjawab panggilan Tuhan, tetapi justru itu menjadi kekuatan baginya untuk penuh taat menjawab panggilan Tuhan menjadi ayah Yesus. Lalu yang kedua, keutamaan dari Sang Yosef ini ialah soal kerendahan hati. Sikap ini bagi saya setelah beberapa tahun menjalani sebagai seorang biarawan mempertahankan sikap rendah hati ini sangat penting untuk menjalani panggilan. Bahkan ada dulu seorang imam yang pernah mengatakan saya, kalau Anda ingin menjadi imam, Anda harus belajar rendah hati. Dan dia bilang, kebanyakan orang yang rendah hati itulah yang kemudian menjadi seorang imam. Itu bagi saya sikap rendah hati ini adalah perlu diperjuangkan dan diusahakan dalam menjalani kehidupan depannya. Oke, baik, terima kasih. Itu saya 3 hal penting yang Bapak Suci minta yang membuat permenungan. Pertama, kata pertama itu mimpi. Kita ini memang sering bermimpi. Itu bermimpi, mimpi yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan itu selalu lain. Maka ya, belajar dari Santo Yosef, ya saya memang bermimpi untuk jadi yang lain, tapi Tuhan telah memberikan mimpi yang indah untuk menjadi imam. Ya, kalau menjadi imam berarti saya selalu kembali kepada impian itu untuk menjadi imam, sehingga selalu kembali ke posisi awal. Itu pesan Bapak Suci yang baik sekali. Jadi ya, sebagai paus dia masih mengajak kita untuk belajar dari Santo Yosef untuk melihat mimpi, mengejar mimpi yang baik. Yang kedua, dalam pelayanan, ya pelayanan Santo Yosef dia tidak pernah, dalam kitab suci pun tidak pernah dia melayani diri sendiri. Dia selalu terarah pada orang lain, terarah pada Bunda Maria dan Yesus sendiri. Nah ini ya ketika kita menjadi imam ya memang ini perlu pengorbanan dalam melayani. Ya terkadang kita hal kecil saja dalam perayaan Ekaristi itu luar biasa, walaupun itu rutinitas, tapi pelayanan yang dilakukan dengan luar biasa atau ibadat itu sangat membantu kita untuk menguatkan kembali motivasi. Yang ketiga, kesetiaan. Ya, dia dengan setia untuk menjalani apa yang direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan, dan itu dengan penuh sukacita. Maka Bapak Suci mengajak untuk selalu bersukacita, membawa kegembiraan di dalam relung hati supaya bisa
impian itu selalu bisa menghasilkan sesuatu. Jadi secara pribadi saya sangat bangga dengan ajakan Bapak Suci untuk merenungkan 3 hal ini. Jadi itu dari saya. Terima kasih untuk obrolan kita tentang minggu panggilan ini. Semoga saya sebagai imam semakin menghidupi imamat yang baik. Lalu kalian berdua semakin menguatkan cita-cita dan panggilan untuk menjadi imam. Sekian. Ya. Apakah kita harus bernyanyi? Kalau punya Panggilan Tuhan. Baik, mungkin kita sama-sama menyampaikan kepada kita bersama kan. Selamat Hari Panggilan Sedunia itu yang ke-58. Tuhan Sang Gembala yang baik selalu menyertai kita semua. Salam sehat.